kita produksinya menggunakan namanya talas Belitung kalau bahasa Indonesia. Tetapi kalau sebenarnya kalau di Jawa Barat Balitung, tapi kalau di Jawa Tengah Kimbul, Jawa Timur Mbote, kalau di Lombok sana namanya Loma, kalau di tempat lain itu di Indonesia sebenarnya dari Sabang sampai Merauke ini tuh banyak gitu ya. Talas ini sangat banyak, kalau istilah Latinnya itu Xanthosoma sagitifolium. Secara alami memang tepung-tepung dari umbi-umbian itu gluten free. Tapi kita tetap tes karena untuk mengklaim itu pun kita harus ada hasil tesnya. Di antara berbagai tepung gluten free yang populer, tepung talas masih jarang dikenal. Padahal bahan ini berasal dari umbi lokal yang mudah tumbuh di Indonesia dan memiliki karakter unik sebagai alternatif pangan. Kami berbincang dengan Ibu Iren Hartanto, pemilik tepung talas Nusantara, yang selama bertahun-tahun meneliti dan mengembangkan produk ini. Dari talas ini kita tuh membuat jadi 2 jenis produk. Satu tepungnya ini pengganti terigu, ini gluten free, pengganti terigu. Tapi yang satunya lagi kita menghasilkan namanya starch, pati talas. Nah, sama dari bahan yang sama, tetapi bisa menciptakan 2 produk. Satu tepung pengganti terigu, patinya ini pengganti tapioka atau maizena. Semakin kami menelusuri tepung ini, semakin banyak fakta menarik yang bisa didapatkan. Kita memproduksinya dari awal si talas ini tuh tanpa pupuk penanamannya. Jadi kita udah benar-benar natural. Terus kemudian pada waktu kita membuatnya, kita tidak memakai chemical apapun, tidak ada tambahan apapun di dalam produksi kita ini, sehingga betul-betul 100% tuh dari talas. Bedanya tepung dan pati apa? Nah, pati ini pengganti maizena, tapioka gitu ya kan. Nah, cuma dia ada kelebihannya satu, tepung ini masih mengandung serat. Nah, kalau maizena itu biasanya seratnya sudah 0, tapi ini kita sudah hasil tesnya ini masih mengandung serat. Jadi masih oke. Jadi kalau bisa dibikin cilok, dibikin apapun yang berbahan pati itu ini enak. Ini bisa buat dimsum. Kita juga pakai ini buat bikin sosis, bikin bakso, itu kenyal, sangat kenyal. Dan ini dibikin saus pun sangat baik. Jadi kalau misalnya pati itu bagusnya bagaimana sih? Kalau pati itu misalnya kalau dibikin bakso, dibikin sosis itu dia tidak ada lubang-lubang tuh di dalam baksonya. Sehingga kalau misalnya kurang baik itu kan ada lubang-lubang karena didinginkan itu jadi air muncul. Nah, ini di sini enggak. Jadi memang padat. Nanti waktu dibikin bakso maupun bikin untuk dimsum ini sangat bagus. Berbedanya dengan kalau misalnya tapioka atau maizena untuk bikin rempeyek kan nggak bisa ya. Kan harus campuran terigu, campur tepung beras, dicampur tapioka atau maizena baru bisa bikin rempeyek. Tapi dengan tepung satu ini, pati satu ini bisa bikin rempeyek. Oh, satu aja ya? Satu aja, jadi menggantikan 3 tepung. Menggantikan 3 tepung. Dan ini itu dia nggak bisa, jadi anti gagal. Kalau misalnya bikin rempeyek itu kan kalau kebanyakan tepung berasnya menjadi keras, kebanyakan tapiokanya mungkin jadi lebih alot gitu ya. Karena ini hanya 1 tepung, itu anti gagal. Jadi ibu-ibu mau bikin rempeyek itu sangat mudah. Paling kalau misalnya kekentalan jadi lebih tebal, keenceran jadi lebih tipis. Tapi secara itu tidak akan mengganggu hasil akhirnya, jadi tetap crunchy. Jadi kita ada ini sampelnya, contoh ini di sini. Ini kita punya rempeyek, unik ya rempeyeknya. Oh, ini rempeyeknya ya. Rempeyek. Hal lain yang bikin kami terkesan, Ibu Iren ini sangat yakin kalau tepung talas bisa menjadi salah satu alternatif ketahanan pangan di masa depan. Ini alasannya. Ini bisa alternatif ketahanan pangan ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena sebenarnya ini dari Sabang sampai Merauke, talas ini ada. Dan talas ini belum dimanfaatkan. Begitu banyak talas dari Sabang sampai Merauke, dan ini
dan penanaman talas itu sangat mudah. Tidak seperti bisa memanfaatkan tanah-tanah yang tidak terpakai. Terus kemudian juga ini penanamannya tidak perlu digarap sampai harus seperti menggarap. Bagaimana? Nggak perlu. Ini sangat mudah. Petani-petani yang kita kerjasama dengan kita itu, mereka sebenarnya ini tanaman sela di mana tanah-tanah yang tidak terpakai itu dipakai untuk ditanam talas ini. Ibu Iren juga membuka Pizza de Talas sebagai gerai pizza yang menggunakan tepung talas sebagai bahan utama adonannya. Melalui usaha ini, ia ingin menunjukkan bahwa bahan lokal seperti talas juga bisa menghasilkan makanan yang enak dan populer. Pizza ini memang salah satu contoh ya, memberi contoh ya, tepung talas ini bisa loh jadi pizza, jadi apa gitu. Ya, betul. Jadi pizza ini memang kita outlet pizza ini kita pakai untuk tentunya memberi langsung tahu, karena kita juga kenapa kita open kitchen, supaya orang-orang tahu betul nih kita nih menggunakannya tepung talas. Terus warnanya memang kurang bagus sih dibanding terigu. Misal terigu itu warnanya bagus kuning atau apa gitu kalau jadi pizza ya. Tetapi memang kita agak buram. Tapi itu betul, itu jadi memang menggunakan tepung talas gitu. Kita bikin churrosnya ini loh, churros 100% dari tepung talas. Churrosnya berarti kan churrosnya yang gluten free. Walaupun pizzanya low gluten ya, tapi kalau churros dan cookies ini gluten free. Dan ini benar-benar gluten free, boleh dites karena kita juga sudah melakukan tesnya. Kita selalu mengetesnya bahwa ini benar-benar gluten free karena kita nggak pakai campuran tepung yang lain. Kita hanya memakai tepung dari tepung dan pati talas dari tepung Nusantara. Dalam industri pangan, sertifikasi menjadi bagian penting untuk menjamin mutu dan kepercayaan konsumen. Lantas, sejauh mana tepung talas Nusantara memenuhi standar tersebut? Untuk tepungnya sendiri udah dapat sertifikat apa aja? Oh ya, untuk tepungnya kami ini selain kami ada, pertama itu pasti halal ya, karena kita di Indonesia mau nggak mau ini harus ada sertifikasi halal. Kemudian juga kita ada sertifikasi BPOM, kita sudah dapat MD-nya, dan kemudian juga kita sudah ada sertifikasi HACCP, yaitu standar sertifikasi keamanan pangan yang sudah internasional ya, jadi HACCP. Jadi jelas ini tepung ini sangat aman. Meski potensinya besar, tepung talas masih belum sepopuler tepung gluten free lain. Sebagian masyarakat mungkin belum mengenal karakter atau cara penggunaannya, sementara pelaku usaha masih terbatas dalam mengolahnya. Lalu, apa sebenarnya yang membuat bahan ini belum mendapat perhatian sebesar potensinya? Memang harus diakui tepung talas ini belum populer ya, karena masih sangat sedikit sekali orang yang memproduksi tepung talas ini. Di Indonesia mungkin untuk yang kita punya sudah standar HACCP ini mungkin baru kita sendiri ya. Jadi itu mungkin ya kita berjalan belum terlalu besar juga, dan ini juga tapi saya yakin suatu hari ini setelah banyak orang tahu bahwa kebaikan dari tepung talas ini pastinya akan banyak dicari gitu. Perjalanan tepung talas masih sangat panjang, namun satu hal yang membuat kami kagum, keyakinannya terhadap potensi bahan ini tidak pernah goyah. Ia percaya dengan riset, edukasi, dan konsistensi, tepung talas suatu hari bisa berdiri sejajar dengan bahan-bahan populer lainnya. Dan mungkin dari bahan sederhana inilah akan lahir cerita baru tentang kemandirian pangan Indonesia.